Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah diakui butuh proses dan waktu. Diakui butuh proses dan waktu. Galatia 2 ayat 1 dan ayat 9. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem, maksudnya Rasul Paulus, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara, kalau kita perhatikan sejarah kehidupan Rasul Paulus, bahkan Rasul Paulus sempat pergi ke tanah Arab. Alkitab mencatat ke Damsyik lalu kembali ke Yerusalem untuk belajar banyak hal. Nah saudara, kata tanah Arab memang ada beberapa penafsiran. Ada yang bicara mengenai betul adalah di daerah Arab gitu ya, Jazirah Arab. Atau ini adalah bicara mengenai satu tempat di daerah Damsyik, saudara gitu ya. Apapun itu, intinya bahwa Rasul Paulus dengan segala kepintarannya itu, sebelum dia jadi pengikut Yesus, dia adalah orang yang sudah ngelotok namanya hukum Taurat. Orang yang ngerti dengan luar biasa. Orang yang pintar luar biasa, apalagi di bawah pengawasan satu guru besar yang terkenal pada saat itu. Nah saudara, dengan segala kepintarannya ternyata dia masih perlu proses untuk bisa diterima, untuk bisa diakui sebagai rasul, untuk bisa diterima sebagai bagian dari guru-guru, pengajar-pengajar jalan Tuhan. Paulus bahkan masih belajar dan menunjukkan buah ketekunannya selama 14 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, saudara. Baru setelah 14 tahun, Paulus mulai diakui oleh para rasul. Berarti Paulus juga diakui sebagai tingkatan rasul pada saat itu. Berarti mereka mengakui bahwa bukan cuma ilmunya, tapi memang pengalamannya. Dalam dia mulai membuka jemaat, dalam dia mulai membangun jemaat Tuhan, itu memang achievement-nya jelas. Saudara, mendapat pengakuan atas apa yang kita capai memang perlu yang namanya ketekunan. Apalagi anak-anak muda, kita butuh yang namanya achievement. Betul, pada akhirnya kita nggak boleh cuman akhirnya endingnya hanya untuk sebuah achievement. Ya jelas. Tetapi bagaimanapun juga namanya seorang muda, untuk bisa diakui oleh orang-orang yang lebih tua, oleh orang yang lebih senior, pasti harus ada yang namanya achievement, pencapaian. Dari pencapaian-pencapaian yang konsisten itulah pada akhirnya kita mulai diakui, kita mulai dilirik, kita mulai dilihat, dan kita mulai dinyatakan ya betul bahwa apa yang kamu lakukan ternyata berbuahkan hasil. Nah itu semua perlu ketekunan, saudara. Perlu kerja keras, perlu terus belajar, bahkan memakan waktu. Ada proses, ada waktu. Saudara, ada yang pernah berkata bahwa siklus hidup manusia itu per 5 tahun atau 7 tahun. Saya setuju, ya. Dimana apa yang kita bangun hari ini baru akan kelihatan ya, 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan. Dan 7 tahun berikutnya akan menjadi penentu, betul-betul itu akan terus berbuah atau ternyata tidak berhasil dan gagal. Nah inilah bicara mengenai proses dan waktu. Pengakuan membutuhkan proses dan pembuktian berkali-kali. Saudara, mungkin ada di antara Anda yang belum dipercaya sebagai anak muda oleh orang tua. Jangan berkecil hati. Kita harus terus tekun, konsisten, terus menunjukkan bahwa kita memang bisa dipercaya. Jangan sampai kita akhirnya berkecil hati cuman karena ada istilah dasar bocah ingusan, dasar anak kemarin, dasar nggak tahu apa-apa. Kita harus menghadapi sebuah realita hidup. Memang sebagai anak muda kita akan terbiasa mendengar hal-hal itu, tetapi jangan membuat kita menjadi putus asa ataupun berkecil hati. Tetapi justru harus membuat kita semakin konsisten menunjukkan buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan, buah-buah yang baik yang kita bisa terus tunjukkan. Menunjukkan bahwa kita punya achievement adalah sesuatu yang pasti
dan sesuatu yang jelas. Mari, anak-anak muda, jangan sampai berkecil hati. Hari ini kalau engkau belum mendapatkan sebuah kepercayaan, terus gali potensi yang ada di dalam dirimu, terus konsisten melakukan yang baik, terus konsisten dalam melakukan buah-buah ketekunan pada akhirnya akan nampak. Sehingga buah ketekunan itu akan membuat orang dengan sendirinya, tanpa kita harus gembar-gembor, tanpa kita harus mempromosikan diri kita, orang akan melihat, betul ya, orang ini bisa dipercaya, betul ya, orang ini ternyata luar biasa. Saya rindu anak-anak muda dipakai Tuhan secara luar biasa, punya achievement yang luar biasa. Bahkan kau yang ada di marketplace, engkau menjadi orang-orang berhasil, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ingat bahwa semua yang kita capai adalah dari Tuhan, dan kita harus kembalikan untuk Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, mengingatkan, menegur kami, memberikan kami kekuatan, bahwa semua yang kami lakukan, achievement yang kami akan capai, itu perlu waktu, perlu proses, untuk kami bisa diakui oleh orang-orang yang lebih senior daripada kami. Tuhan, berikan ketekunan buat anak-anak-Mu, berikan mereka pandangan yang terus tertuju kepadamu, sehingga mereka berjalan di dalam iman, dalam ketekunan, di dalam keseriusan yang sungguh-sungguh, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, mereka ngalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, hidup mereka diubahkan, hidup mereka ngalamin Tuhan, hidup mereka betul-betul menjadi hidup yang excellent, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan setiap kami. Tuhan berkati seluruh aktivitas anak-Mu sepanjang hari ini, diserahkan dalam tangan-Mu, dan kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.